Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa D3 Fisioterapi Angkatan 2017 dari Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya ingin mempresentasikan mengenai penata laksanaan fisioterapi pada klien dengan kasus skoliosis torakolumbal di Rumah Sakit X Surabaya. Kami kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Benedikta Merici Wisang, saya Meita Putri Syaharani, dan saya Stefanus Denis Tia. Secara anatomi dan fisiologi, vertebra terbagi menjadi kolum servikal, torakal, lumbal, sakrum, dan koksikis. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, skoliosis torakolumbal sendiri merupakan kondisi adanya abnormalitas lengkungan vertebra antara T9 dan L2, L3 yang disebabkan karena adanya kelainan fungsional dan struktural. Skoliosis fungsional sendiri itu disebabkan karena bed posture dan aktivitas. Kemudian untuk skoliosis struktural itu dapat disebabkan secara idiopatik, kongenital, traumatik, neurological, dan miopatik. Untuk dari data kasusnya sendiri, tanggal pembuatan laporan dibuat pada tanggal 9 Maret 2020 dengan pasien bernama Nyonya J, usia 64 tahun, berjenis kelamin perempuan, agama Katolik, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan alamat rumah Surabaya. Pasien didiagnosa skoliosis torakolumbal dextra dan mengonsumsi obat Pilavik dan Plavin. Data imaging dari hasil foto ronsen pasien atas nama Nyonya J, struktur tulang vertebra kolum lumbal mengalami deformitas lengkungan ke sisi kanan. Oke, baik. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh nyeri pada punggung bawah bagian kanan dan nyeri pada bagian paha belakang kaki kanan. Keluhan dirasakan sejak November 2019. Pasien sudah pernah terapi 15 kali di RKZ Surabaya, tetapi keluhan masih tetap dirasakan. Keluhan bertambah jika pasien tidur terlentang dengan lutut diluruskan dan memperingan saat beraktivitas seperti dipakai berjalan. Keluhan bersifat hilang timbul dalam 24 jam. Riwayat penyakit penyerta: tidak memiliki diabetes, tidak memiliki hipertensi, jantung terpasang ring. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pasien pernah menderita low back pain dengan lokasi keluhan yang sama pada tahun 2018 dan berobat ke RKZ Surabaya, tetapi keluhan masih tetap dirasakan. Riwayat keluarga, saudara kandung atau adik pasien juga terkena skoliosis sejak lahir. Kemudian riwayat sosial, pasien merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hobi berkebun, membaca buku, dan traveling ke luar negeri. Pasien tinggal bersama suami dan anak serta cucunya tinggal di Jakarta. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, yang pertama ada vital sign, yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, lalu nadi 75 kali per menit, lalu nafas 20 kali per menit, tinggi badan 160 cm, lalu berat badannya 51 kg. Untuk inspeksi atau observasinya, untuk inspeksi statis, bahu kanan pasien terlihat lebih tinggi, pelvik kanan lebih rendah, kepala cenderung miring ke kanan, dan saat berdiri tungkai kanan semi. Untuk inspeksi dinamisnya, saat berjalan, berdiri, dan membungkuk, skapula kanan pasien lebih menonjol. Lalu untuk palpasi, suhu normal dan terdapat spasme pada otot paralumbal sisi kanan. Selanjutnya untuk joint test atau pemeriksaan gerak dasar, untuk gerak aktif
Saat digerakkan fleksi trunk didapatkan full ROM tidak disertai nyeri, ekstensi trunk full ROM disertai nyeri, lalu lateral fleksi trunk dextra sinistra full ROM tidak disertai nyeri, lalu rotasi trunk dextra sinistra full ROM tidak disertai nyeri. Selanjutnya untuk gerak pasif, fleksi trunk full ROM tidak disertai nyeri, ekstensi trunk full ROM disertai nyeri, lateral fleksi trunk dextra sinistra full ROM tidak disertai nyeri, rotasi trunk dextra sinistra full ROM tidak disertai nyeri. Lalu untuk gerak isometrik melawan tahanan, pasien tidak mampu untuk melawan tahanan tetapi dapat melawan gravitasi. Selanjutnya untuk kemampuan fungsional diukur menggunakan ODI dan didapatkan nilai 48% dengan interpretasi severe disability. Selanjutnya untuk pemeriksaan spesifiknya menggunakan VAS, didapatkan VAS diamnya 90 mili, lalu nyeri tekan 60 mili pada insersio hamstring dextra, lalu nyeri tekan pada paralumbal dextra 70 mili dan nyeri geraknya 60 mili. Selanjutnya ada pemeriksaan Adam test, yaitu didapatkan skapula kanan lebih menonjol dibandingkan skapula kiri. Selanjutnya untuk pemeriksaan LGS thorakolumbal didapatkan nilai saat fleksi 9 derajat, ekstensi 5 derajat, lateral fleksi trunk dextra 17 derajat, lateral fleksi trunk sinistra 16 derajat, rotasi trunk dextra 3 derajat, rotasi trunk sinistra 4 derajat. Lalu untuk pemeriksaan antropometri untuk panjang tungkai dextra sinistra dengan nilai 84 cm yang dextra dan 82 cm untuk sinistra. Lalu untuk tinggi pelvik untuk yang dextra 22 cm dan untuk yang sinistra 21 cm. Selanjutnya untuk MMT thorakolumbal didapatkan nilai 3, yaitu ke arah fleksi dan ekstensi bisa melawan gravitasi full ROM. Diagnosa fisioterapi sendiri pada impairment didapati adanya nyeri pada otot paralumbal dan hamstring dextra. Kemudian terdapat pula spasma otot pada paralumbal dextra serta penurunan kekuatan otot flexor dan extensor untuk thorakolumbal. Pada functional limitation, pasien tidak dapat berjalan jauh, tidak bisa berdiri terlalu lama, dan kesulitan untuk tidur karena nyeri. Kemudian untuk partisipasi restriction sendiri, pasien tidak mengalami gangguan dalam beraktivitas di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk intervensi fisioterapi yang digunakan, menggunakan psikoterapi berupa stretching, strengthening, dan core stability, dengan tujuan untuk menghentikan perkembangan kelengkungan tulang belakang yang abnormal, meningkatkan simetris tulang belakang, dan ketidakseimbangan otot, serta mengurangi rasa sakit yang dapat meningkatkan fungsi pernafasan. Selanjutnya ada intervensi traksi lumbal yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas pada trunk, serta pemberian edukasi pada pasien dengan tujuan untuk mengedukasi mengenai postur aktivitas yang baik berupa seperti duduk dan berdiri, serta mengurangi aktivitas untuk mengangkat beban hanya pada satu sisi, serta mengedukasi mengenai posisi yang benar saat bangun tidur. Selanjutnya merupakan pelaksanaan fisioterapi, yakni pada intervensi pasien. Yang pertama merupakan stretching, di mana stretching dilakukan pada regio leher, lengan, dan tungkai. Stretching pada leher sendiri, pasien dibantu oleh fisioterapi dengan gerakan fleksi dan dilanjutkan ke gerakan semua arah. Pertama-tama pasien diminta untuk melihat dada, kemudian secara perlahan lanjut melihat perut. Posisi neck pasien retraksi. Selanjutnya stretching pada lengan, pasien diminta bergerak secara aktif untuk ke semua arah gerakan, dan dilanjutkan untuk stretching pada kedua tungkai dibantu oleh fisioterapi
di mana masing-masing gerakan ditahan selama 5 detik dengan 10 kali pengulangan. Kemudian ada strengthening. Strengthening dilakukan pada kedua tungkai kanan dan kiri, di mana gerakan pertama pasien diminta untuk mengangkat lurus tungkai secara bergantian, ditahan 5 detik dan diulangi 10 kali. Kemudian untuk gerakan kedua, pasien diminta untuk menekuk kedua lutut, kemudian diminta untuk mengangkat atau meluruskan tungkai bawah secara bergantian, ditahan selama 5 detik dan diulangi 10 kali. Untuk core stability sendiri, pasien tidur telentang dengan kepala tidak diganjal bantal. Kedua lutut pasien ditekuk. Pasien diminta untuk menekan punggung ke bawah ke arah bed dengan pantat diangkat sedikit. Kemudian ditahan dalam 5 detik dan diulangi 10 kali. Selama latihan, pasien diminta untuk tetap mengatur pola pernafasan dengan menghirup nafas melalui hidung dan dihembuskan melalui mulut. Kemudian untuk traksi lumbar sendiri, pasien diberikan beban 13 kg dengan hold time 13 detik, rest time 15 detik, dan lama terapi selama 20 menit. Baik, selanjutnya ini adalah evaluasi yang dilakukan dari tanggal 11, 12, dan 13. Yang dilakukan evaluasi yaitu pemeriksaan FAS, MMT, dan OD. Ini merupakan tampilan hasil dari evaluasi. Oke, baik. Jadi hasil tindak lanjut. Pasien bernama Nona J, berusia 64 tahun, setelah dilakukan terapi latihan selama 5 kali dan traksi lumbar selama 6 kali, diperoleh penurunan nilai fas diam, gerak dan tekan pada insersior hamstring serta paralumbar kanan. Pada pemeriksaan MMT, hasil nilai tidak terdapat peningkatan dan kemampuan fungsional menggunakan OD mengalami peningkatan dari 48% menjadi 8%. Selanjutnya, pasien diminta untuk kembali kontrol ke dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan penyampaian. Kritik, saran, dan pertanyaan dapat diberikan untuk masukan bagi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.